Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas sebuah video dengan materi e-bisnis dengan subjudul itu membahas tentang infrastruktur. Ya, kita bahas yang pertama di sini adalah infrastruktur. Ketika kita mengatakan infrastruktur, kita terbayang itu adalah sebuah bagian yang akan mendukung sebuah proses yang akan berjalan atau sebuah faktor yang sangat menentukan sebuah proses itu berjalan lancar atau tidak. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah infrastruktur sebuah bisnis. Saya ulangi lagi, yang akan kita bahas di sini adalah infrastruktur sebuah e-bisnis, berarti elektronik bisnis. Maka yang kita tekankan di sini adalah bagaimana sebuah proses bisnis elektronik ini bisa berjalan, harus disupport dengan yang ada yang namanya infrastruktur. Maka yang kita bahas pertama di sini adalah apa itu infrastruktur. Oke, jadi infrastruktur elektronik bisnis ini adalah arsitektur, hardware, kemudian software, kontennya, datanya yang digunakan untuk memberikan pelayanan dalam sebuah e-bisnis. Ya, memberikan layanan e-bisnis baik untuk karyawan, baik itu untuk pelanggan, baik itu mitra. Saya ulangi lagi adalah arsitektur dari hardware, dari software, dari konten, dari data yang digunakan pada dasarnya, pada intinya untuk memberikan pelayanan elektronik bisnis untuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Kemudian, sebuah infrastruktur atau sebuah infrastruktur bisnis seharusnya harus memadai, harus cepat, harus memiliki responsibility tinggi. Kenapa? Ketika ini memadai dan cepat dan responsibility-nya tinggi, ini penting bagi perusahaan karena hal tersebut mempengaruhi kualitas pelayanan yang dialami oleh pengguna maupun mitra bisnis. Ketika infrastrukturnya tidak memadai, maka akan ada yang namanya keterlambatan dalam sebuah bisnis. Ketika infrastruktur tidak memiliki responsibilitas yang tinggi, maka sebuah bisnis akan mengalami yang namanya ketidakoptimalan. Maka sebuah bisnis sudah barang tentu memiliki infrastruktur yang memadai. Contoh, ketika sebuah melakukan yang namanya transaksi, maka dalam sebuah transaksi tatap muka, kita infrastruktur jalan saya katakanlah dulu sebuah, atau pengantaran barang, atau saya ingin mendatangi sebuah tempatnya, tetapi infrastruktur jalannya tidak memadai, maka saya akan mengalami keterlambatan untuk sampai melihat barang yang saya inginkan. Nah, sama halnya dengan elektronik bisnis. Seorang customer akan mengalami keterlambatan melihat bagaimana sebuah gambaran virtual barang itu apabila mengalami keterlambatan dalam segi jaringan, dalam segi sinyal gitu ya. Kemudian infrastruktur dalam sebuah e-bisnis kita paling dekat yang namanya internet. Kenapa? Ketika Anda melakukan namanya perbelanjaan online, melakukan bisnis online, melakukan kunjungan online ya, konser online atau dunia hiburan online gitu ya. Maka inilah yang mungkin Anda pikirkan. Internetnya stabil enggak?
jaringan saya 4G enggak? Oh, jaringan saya kurang memadai. Saya tidak jadi. Atau gini, kita hari ini kelas online. Anda membatalkan kelas online Anda dengan alasan, oh jaringan saya tidak bagus. Atau hal-hal yang lain. Maka hari ini internet ini sangat penting. Kenapa harus penting gitu ya? Karena media sosial, website, marketing, networking, blog, dan yang lain-lain, kita menggunakan yang namanya internet, layanan internet. Maka hari ini, internet ini sebagai salah satu infrastruktur yang harus kita maksimalkan, harus memadai, harus memiliki responsibility tinggi, harus cepat. Kenapa? Untuk memaksimalkan proses bisnis tadi. Contoh, tiba-tiba Anda melakukan namanya order. Anda sudah melakukan menambah barang. Anda melakukan sekali gitu ya. Tapi tiba-tiba karena jaringan Anda push lagi, ternyata orderan Anda udah 2. Ketika jaringan bagus, langsung Anda lakukan namanya proses. Dan invoice-nya udah otomatis langsung 2, gitu ya. Maka Anda mengalami yang namanya kecewa. Itulah kenapa sebuah infrastruktur itu harus dia responsibility-nya tinggi, harus memadai, dan harus cepat. Oke. Yang selanjutnya, ini adalah sekilas rutinitas kita di internet. Pertama, mungkin Anda kalau upload tugas di Classroom, ya, mungkin Anda pakai namanya Google Doc. Email hari ini Anda buat Classroom menggunakan email atau Gmail. Untuk media sosial Anda menggunakan email, Gmail. Kemudian jaringan sosial, medsos, WA, Instagram, Anda buat akun. Kemudian Anda streaming YouTube, kita hari ini tatap muka, kita hari ini melakukan namanya pembelajaran virtual daring, kemudian menyimpan data. Hari ini yang kita laksanakan, yang saya lakukan sekarang menggunakan Zoom. Maka kita menggunakan yang namanya rutinitas kita sekarang sudah mendominan di internet. Dan semua layanan ini menggunakan yang namanya teknologi cloud computing, penyimpanan awan. Penyimpanan awan ini sebenarnya bukan menyimpan di awan, tetapi kita menyimpannya itu di sebuah teknologi yang bisa kita gunakan dimanapun kita berada. Anda bisa mengaksesnya dimanapun ketika Anda butuhkan. Oke, di cloud computing ini atau penyimpanan awan ini, kita membutuhkan yang namanya infrastruktur. Kita membutuhkan yang namanya hardware. Kita membutuhkan namanya software sebagai pengantar kita. Kita membutuhkan namanya aplikasi. Kita membutuhkan media penyimpanan data. Kemudian cloud proses dan bisnis proses. Kita disama. Kenapa? Karena bisnis kita hari ini adalah bisnis elektronik. Bisnis elektronik ini adalah dunia maya, virtual, yang hari ini semuanya itu tersimpan di dalam penyimpanan awan. Jumlah saldo Anda hari ini di dalam sebuah m-banking Anda, itu jumlahnya virtual. Tapi fisiknya itu ada di dalam bank sana. Tapi yang virtual ini, yang saya katakan di handphone ini bisa kita gunakan. Dia bisa mengalami namanya pengurangan, bisa mengalami namanya penambahan. Dia itu disimpan di dalam penyimpanan awan, database.
proses bisnis yang di sini adalah proses bisnis harus kerja mulai dari bahan bakunya, informasinya, pengetahuan perangkatnya. Ini adalah proses bisnis. Proses juga mengacu pada cara unik di mana manajemen memiliki koordinasi pekerjaan setiap bisnis yang dilihat kumpulan proses bisnis. Kemudian proses bisnis ini bisa kita mulai mungkin dari perancangan, bisa kita pengembangan, kemudian proses penggunaan, evaluasi. Ini adalah proses bisnis. Semua di sini bisa dilakukan dengan elektronik. Dan ketika elektronik ini membutuhkan namanya media. Maka media yang kita gunakan itulah yang tadi disebut dengan infrastruktur. Ketika infrastruktur memadai, maka proses ini akan maksimal. Ketika Anda memulai yang namanya perancangan, Anda merancang sebuah bisnis. Bagaimana seharusnya bisnis Anda berjalan, bagaimana proses bisnis Anda dilakukan, bagaimana media pembayarannya, itu kita rancang, kita modelkan. Bisa mungkin pakai UML, ya. Kemudian ada di sini proses pengembangan. Maka di sini kita bisa memantau bagaimana proses pengembangan, kita bisa punya aplikasi juga. Proses pembangunan, proses evaluasi. Apakah sebuah bisnis kita ini sudah berjalan semestinya, kita bisa memonitornya, bisa mengevaluasinya. Oke, kemudian infrastruktur selanjutnya kita bisa mendapat buat yang namanya sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen ini sebenarnya sebuah software yang kita bangun untuk yang fungsinya untuk mengotomatisasikan banyak tahapan. Yang tadi tahapannya harus dilakukan dengan manual, bisa kita lakukan yang menggunakan dengan otomatis. Contoh ketika Anda belanja ya di dalam sebuah online shop, ada dia kita menggunakan website pembelanjaan. Ketika kita pilih proses bayar, maka di sana akan keluar sebuah invoice. Saya ulangi lagi, ketika kita bayar atau tagihan akan keluar yang namanya invoice. Oh, atau cek saldo. Kita nggak perlu datang ke sebuah bank nanya berapa saldo saya gitu ya. Kita langsung cek di via aplikasi berapa saldo kita saat ini. Atau umpamanya tagihan yang saya katakan tadi. Oh, secara otomatis tagihannya sudah muncul. Anda tinggal membayar atau mentransfer. Contoh ini saya kasih contohnya. Nah, ini contoh pembayaran di Shopee ya. Ini produknya, kemudian produknya ini secara otomatis invoice-nya keluar. Nah, kita pilih. Tetapi mungkin untuk pembayaran ada namanya verifikasi gitu ya. Tapi untuk ini bisa dilakukan dengan otomatis gitu ya. Ini lihat bagaimana kalau kita menggunakan manual, kita tulis, kita hitung dulu, oh bayaran kamu, oh segini gitu ya secara. Oke, kemudian ada namanya sistem informasi manajemen dalam bisnis. Sistem informasi dan teknologi informasi akan dapat melakukan lebih banyak lagi proses bisnis. Teknologi ini akan dapat benar-benar mengubah arus informasi. Arusnya lebih cepat, lebih mudah didapatkan. Kemudian dia bisa menggantikan langkah berurutan dengan tugas yang dapat dilakukan secara bersamaan. Ya, seharusnya antrian menghitung gitu ya, menghitung. Tapi kita bisa melakukan namanya tugas yang dapat dilakukan secara bersama. Contoh kita menggunakan satu aplikasi yang sama dengan belanja online di satu website gitu ya. Bisa jadi tetangga kita juga belanja di situ. Atau bisa jadi
kawan kita belanja di situ, tetapi kita bisa membelanja bersamaan dan bersamaan kita diberikan invoice-nya. Beda kalau umpamanya kita belanja di toko yang sama, maka kita kalau langsung kita datang, maka tunggu dulu berapa pembayaran kita, selesai saya baru yang di belakang saya. Oke? Jadi menghilangkan penundaan pada pembuatan keputusan. Nah, ada juga nanti di sini kita belajar yang namanya membahas yang namanya SPK, Sistem Pendukung Keputusan atau Decision Support System, gitu ya. Ada juga di sini aplikasinya. Kemudian sistem pada sebuah perusahaan, sebuah organisasi atau perusahaan besar umumnya memiliki beberapa sistem informasi yang berbeda, dibangun sekitar fungsi, tingkatan organisasi, proses bisnis yang berbeda tidak dapat bertukar informasi secara otomatis. Ya. Contoh, ada sebuah bisnis itu dibangun secara khusus, tugasnya khusus. Ada dia tugasnya general gitu, jadi bisa digunakan di beberapa perusahaan. Contoh mungkin di kampus kita ada namanya SISPO, Sistem Informasi untuk pembayaran uang kuliah, atau sistem informasi nilai, atau sistem informasi absensi. Nah, jadi itu bisa dilakukan dengan berbagai fungsinya, ya. Jadi manajer akan sangat memungkinkan mengalami waktu yang cukup sulit untuk menyatukan data dibutuhkan. Maka dibuatlah sebuah sistem untuk memudahkan ini. Maka hari ini kita butuh yang namanya infrastruktur. Kemudian ada beberapa aplikasi perusahaan. Aplikasi perusahaan merupakan sistem yang melingkupi area fungsional berfokus pada menjalankan proses bisnis di dalamnya. Ini fleksibel gitu ya, jadi banyak bagaimana mengkoordinasikan proses bisnis dengan lebih dekat, mungkin atasan ke bawahan, kita hanya buat proses di situ ya, Anda tinggal approve gitu ya, atau Anda tinggal validasi. Kemudian ada namanya ERP. Ini terdiri atas paket software komersial yang menjamin integrasi yang mulus atas semua aliran informasi perusahaan. Ini pada tahun 1998 perkembangannya pertama seperti ini, kemudian dikembangkan tahun 2000, kemudian sistem ini adalah paket informasi yang dapat dikonfigurasi, jadi mengalami kemajuan lagi. Jadi ini berbasis data, satu aplikasi, satu kesatuan antara seluruh interface-nya. Kemudian ada lagi ini merupakan aplikasi terpadu yang diberikan dukungan sistem informasi. Jadi hari ini sebenarnya kita khususnya jurusan sistem informasi dan manajemen informatika. Sebenarnya ini menjadi sumber kita. Kenapa? Kita harus bisa mengembangkan tuntutan dari kurikulum kita, bagaimana kita mampu mengembangkan aplikasi ini, salah satunya gitu ya. Aplikasi-aplikasi yang mungkin ada yang sering kita dengar dengan aplikasi desktop, aplikasi website, aplikasi mobile gitu ya. Maka ini sebenarnya bagian dari e-business. Kemudian ada namanya sistem aplikasi of product. Jadi ini sistem software ini atau aplikasi ini dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional. Saya ulangi lagi, kegiatan operasionalnya. Kemudian software ini juga perencanaan, ya, manajemen perusahaannya dalam melakukan kegiatan sehari-harinya bagaimana. Kemudian ada namanya supply management. Jadi ini bagaimana suppliernya, menyuplainya bagaimana gitu ya. Kemudian selanjutnya ada lagi ini ada namanya customer relationship management. Ini intinya di sini adalah sebuah aplikasi yang dipadu mendukung sistem informasi kepada manajemen dalam hubungan kepada pelanggan. Bagaimana kita dengan pelanggan kita, bagaimana hubungan
pelanggan, apa yang diinginkan pelanggan, memahami kebutuhannya. Jadi makanya sebuah aplikasi sering kita disuruh meninggalkan jejak, bagaimana pendapatmu, bagaimana apa saranmu, ini gitu ya, sebuah aplikasi. Adapun dari customer relationship ini suatu solusi terpadu melibatkan pengelola sumber daya, manajemen pelanggan, kemudian kebutuhan pelanggan, dan yang jasa untuk meningkatkannya bagaimana gitu ya. Ini untuk manajemen untuk hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya kita masuk, aplikasi yang kita gunakan untuk pada saat suatu informasi dilakukan seringkali ditemukan masalah menyangkut integrasi. Ya, integrasi ini hubungan dengan sistem yang telah ada. Jadi di mana sistem yang telah ada ini masih memiliki manfaat signifikan sehingga akan lebih efisien dan efektif bila mana sistem tersebut dipertahankan. Permasalahan lain yang menyangkut integrasi sistem informasi adalah meliputi integrasi beberapa sistem yang berbeda sebagai konsekuensi pemilihan aplikasi yang berbeda. Untuk setiap fungsi perusahaan sesuai dengan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing vendor. Sebagai contoh, ada namanya SAP, ada namanya ERP, dan ada namanya SAP. Jadi ini semuanya adalah bagaimana mengintegrasikan atau bagaimana agar sebuah aplikasi ini bisa kita gabungkan. Dibutuhkan solusi aplikasi yang mampu mengintegrasikannya. Yaitu bisa disebut dengan solusi tersebut dikenal dengan IAI. Ya, ini. Interface Application Integration. Jadi, aplikasi ini dengan kata lain, kalau boleh saya bilang adalah protokolnya, atau dengan kata lain dia adalah pemersatu. Dengan kata lain, dia sebagai penghubung beberapa aplikasi yang ada tadi. Kalau saya kasih gambarannya seperti ini. Ini aplikasi, dia sebagai penghubungnya, ini database-nya, ini SAP-nya, ini kumpulan manajemennya, dia sebagai pusat integrasinya. Oke, kemudian ada lagi yang namanya sistem yang bisa kita gunakan, sistem pendukung keputusan. Kemudian ada lagi namanya sistem kolaborasi dalam kelompok kerja. Dan ini sistem ini dibangun untuk menyukseskan bagaimana sebuah bisnis ini bekerja dengan maksimal. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa sistem infrastruktur ini adalah dia bagian dari hardware, bagian dari software, bagian dari konten, bagian dari data. Maka ini sistem-sistem ini kita buat bagaimana tujuannya agar sebuah bisnis ini bisa terlaksana secara maksimal. Kemudian ini manfaat dari bisnis apabila kita melakukan namanya kolaborasi atau kerjasama. Tadi kita lakukan namanya integrasi beberapa sistem ya, beberapa sistem, baik itu untuk customer-nya, baik itu untuk manajemennya, baik itu supplier-nya, baik itu prosesnya, itu kita buat namanya kolaborasi, kita gabungkan. Kemudian membangun budaya kolaborasi, proses bisnis. Kemudian alat dan teknologi ini dikolaborasikan. Jadi gini, sebuah alat ini kita bangun bagaimana sebuah alat ini menjadi alat cerdas, gitu ya. Bagaimana sebuah alat memindahkan barang ini secara otomatis, atau sebuah alat akan mati ketika tidak digunakan lagi, mati secara otomatis gitu ya. Maka inilah dia infrastruktur dalam sebuah bisnis yang bisa kita kembangkan untuk memaksimalkan bisnis. Dalam sebuah bisnis, infrastruktur ini saya ingatkan lagi, dia harus memadai, dia harus cepat, kemudian dia harus bisa melakukan namanya pekerjaan yang mobilitas tinggi.
Oke, sekian penjelasan saya tentang infrastruktur dari sebuah elektronik bisnis. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.